wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai di kantor perizinan yang ada di Pematang Lebah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertama-tama berterima kasih kepada Bapak telah menerima kami di sini. Dan meminta maaf karena kami datangnya satu rombongan. Tapi datang sorean. Oke, lanjut terus. Ya Pak, di sini kami mendapatkan tugas untuk wawancara ke kantor ini mengenai surat perizinan. Dalam mendapatkan surat perizinan ini Pak, apa saja syarat-syaratnya untuk mendapatkan surat perizinan? Baik, saya jawab untuk pertanyaan kelompok 3 syarat perizinan usaha. Nah, sekarang kita mulai ceritanya dari yang dahulu. Dari tahun 2011 itu masih persyaratan secara mutlak jelas, ada persyaratan jelasnya. Sekarang dari mulai tahun 2018 sejak terbit namanya keputusan Presiden tentang Undang-Undang Cipta Kerja UU CK itu, bahwa semua perizinan itu diatur di dalam portal yang namanya oss.go.id. Di portal namanya oss.go.id. Jadi sekarang seluruh proses perizinan berusaha itu di dalam portal oss.go.id. Nah, itu kewenangannya pusat ya. Kita saran daerah itu tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi portal itu memang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha itu mengurus izin. Karena selama ini dalam tanda kutip di seluruh Indonesia itu masih banyak oknum yang menyusahkan pelaku usaha untuk mengurus izin. Sehingga dan juga banyaknya aturan-aturan yang mereka pelaku usaha ini harus siapin yang izinnya itu tidak ada biaya. Proses untuk mengurus izin itu ada biayanya. Walaupun di dalam proses itu ada yang memang diharuskan untuk membayar pajaknya, tetapi masih banyak yang negatif-negatifnya yang terjadi. Tetapi itu dulu ya. Kalau sekarang ini ya setelah terbitnya OSS.go.id ini tahun 2015 dan sekarang diperbaharui menjadi OSS-RBA namanya, Online Single Submission Risk Based Approach, perizinan usaha berbasis risiko namanya. Itu tahun 2021 akhir sekitar bulan Juli kalau saya tidak salah. Nah sekarang jadi semuanya sudah terkumpul lah semua di situ di OSS itu. Jadi segala persyaratan semua ada di situ persyaratannya. Syarat utamanya adalah situ adalah punya KTP, kemudian NPWP, kemudian punya email dan paspor aktif untuk mendaftar di OSS tersebut. Nanti ada itu bisa coba-coba buka di namanya OSS.go.id, kemudian coba daftar di situ. Nah dia punya kolom situ, dia kolom kanan kiri. Setelah kita klik daftar, dia punya kolom kanan kiri. Yang di sini yang untuk usaha mikro kecil, yang kemudian sini adalah usaha untuk yang menengah besar ke atas. Klasifikasinya adalah untuk usaha mikro itu dari 0 sampai 1 miliar. Jadi di bawah 1 miliar selain tanah dan bangunan, hanya modal saja, itu masih usaha mikro. 1 miliar 1 rupiah sampai 5 miliar itu adalah kecil. Nah 5 miliar 1 rupiah ke atas itu adalah menengah dan besar selanjutnya. Nah itu masih dari sisi modal. Dan sisi resikonya ada juga. Resikonya rendah, menengah rendah, tinggi, menengah tinggi, itu ada semua resikonya. Nah jadi untuk melihat resikonya itu adalah rendah, tinggi, menengah rendah, menengah tinggi, itu adalah dari kode KBRI namanya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020, KBRI 2020. Nah di situ ada digit, ada 5 digit yang untuk penjelasan jenis usahanya apa. Jadi 5 digit itu adalah menjelaskan ini usahanya apa. Misalnya usaha dia itu perdagangan tanah buah sawit. Nah itu diatur di KBRI itu adalah nama KBRI adalah 46202 seperti itu. Jadi untuk usaha itu didikasihkan dengan angka itulah angka seperti itu. Nah itu adalah resikonya adalah rendah, resiko seperti itu. Tapi kalau misalnya dia buka yang namanya
klinik seperti itu risikonya tinggi. Nah dijelaskan juga dengan angka saya lupa berapa, tetapi itu risikonya tinggi dan modalnya juga pasti modal ya kalau udah seperti itu pasti rata-rata modalnya kecil ya, di atas 1 miliar semua rata-rata. Nah itulah contoh sebelumnya cerita tentang yang namanya persyaratannya seperti itu. Tetapi tadi kalau nanti bisa dipahami itu sudah simpang siurnya itu masuk juga seperti itu. Usaha-usaha apa saja yang bisa mendapatkan surat perizinan? Apakah seperti warung-warung kecil bisa mendapatkannya juga gitu? Usaha saja yang harus mendapatkan surat perizinan. Untuk pelaku usaha itu semua harus mengurus izin. Usaha apa saja, mau namanya jual pulsa eceran yang paling kecilnya sampai jual sayur segala macam harus mengurus izin. Tetapi di masyarakat kita ini izin itu hanya identik pinjaman, jadi tidak mengurus izin. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya juga sudah sama-sama sih sebenarnya. Kalian sudah sedikit dapatnya nanti harus izin dong seperti itu saja, seperti itu menyampaikan. Kenapa kalau mereka bilang untuk apa harus izin? Memang dari sisi administrasinya itu kita tidak bisa mengenakan karena mereka tidak berizin. Gimana mau kita ada administrasi kan? Yang pertama, yang kedua itu memang terbitan dari pusat, tetapi kewenangan daerah itu masih kewenangan di pemerintah kabupaten Indragiri dulu. Jadi masih ada kewenangan dari situ. Sebenarnya sih kesadaran masyarakat sih sebenarnya, apakah mau tidak maunya dia jadi izin itu kembali ke dianya gitu. Tetapi majoritinya orang-orang mengurus izin adalah untuk pinjaman, karena pinjaman mengharuskan punya izin. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak mau minjam, ya dia tidak mengurus izin. Karena mereka masih beranggapan dengan skema pemikiran zaman itu gitu loh. Ngurus izin banyak juga bikin sendiri loh. Di rumah ada laptop atau ada HP, punya jaringan internet, bisa buat sendiri gitu. Pokoknya syaratnya KTP, NPWP, email, password aktif, sudah itu saja. Untuk skala yang usaha mikro kecil sudah selesai, langsung terbit. Wawancara dari kelompok kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.